enggak, kebetulan juga memang waktu pas kelas 6 SD katanya mah itu teh ya jarang terjadi pada anak di bawah umur teh ya, maksudnya masih SD. Aku kena liver itu tuh pas aku sakit itu tuh nggak boleh makan yang goreng-goreng, nggak boleh apa, sama nggak boleh berpikir juga, jadinya sakit ulu hatinya. Oh jadi si otaknya nggak pernah kepake dong? Nah, iya. Jadi kalau zaman SMA mah aya anu pakai sapu dikitukeun rokna, misalkan lagi nulis deh papan tulis dikitukeun gitu kan. Kalau aku mah anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan assalamualaikum karena bintang tamu yang sekarang ini seorang wanita hijabers. Dia ini senior saya. Allah. Dia dengkot kabaret Kota Bandung. Anjay. Ayo. Salah ki pamajikan nih. Tegitu. Kayak kumaha nu leuwih senior teh aku. Inilah dia Teh Vina Garut. Vina Verina. Assalamualaikum. Jumping ya Vina Garut dengan Vina Verina ya. Saya nggak pakai baju merah. Itu beda lagi. Oh iya beda lagi ya, itu salah ya. Iya. Hatur nuhun Teh Vina bade lebatkeun konten abdi nya. Mugi-mugi Bukan, hatur nuhun Teh Vina. Sok maksa gitu. Salahnya gitu. Mugi-mugi ieu konten bisa jadi berkah buat orang. Terutama saya dengan tim. Oh iya. Sukan latihan ya. Iya. Tong hilapnya. Iya. Seorang Teh Vina Verina ini saya kenal teh ketemu itu di 2014 pensiun pertama. Yang saya tidak tahu ternyata beliau ini karena saya ikut di Padiangan KMB sama Kang Ari Marifat. Lalu adalah orang Padiangan Bu Desi nyeritain, "Tison, kamu suka ketemu sama Memeh cenah." Ai Memeh teh siapa? Istrinya Kak Mus. Oh, ketemu? Itu teh siapa? Itu teh senior Padiangan cenah. Suaminya juga senior banget. Alas senior jadinya sedih sangki. Pantesan ungek-ungekannya. Iya, teteh. Sekarang mah wani ngobrol pada pohon-pohon dulu. Dulu kan kalau senior teh rada bedanya. Can bisa ngabodor mah kaditu. Ya. Itulah heuri-heurina. Senioritasnya tinggi. Si dari hurung teh ieu teh. Hurung cenah. Iya, senioritas teh kan tinggi. Nah, di 2014 itu saya kenal sama Teh Vina itu. Oh, PP 1. Iya, pernah pensiun. Belum berhijab. Nah, tiba-tiba di PP 8, PP 678. Bener. FTV heula. FTV udah berhijab. Habis pernah pensiun 4 FTV kesempatan kedua ya yang nyeritain Kang Pipit, tiba-tiba sudah berhijab. Tapi Ruas ya. Ruas. Aku senior berhijab. Begitu. Nah, tapi sebelum ngomongin tentang hijab, mau ngomongin background kegiatan Teteh waktu masih muda teh ngapain aja sih Teh? Kan gosipnya Teteh seksi dance ya. Seksi dance apa dancer aja sih? Seksi dancer. Dancer aja. Dancer lah. Oh enggak pakai seksi dancer ya. Kasih kayak kasus nungges ya. Ada yang ditahan gitu. Iya mau dancer. Jadi waktu dulunya SMA ya pokoknya singkat ceritanya dari kecil senengnya dance, nari, nyanyi gitulah gitunya. Biasa tarang-karang taruna. Singkat ceritanya SMA ada ekstrakurikuler cheerleader, saya ikutan ekstrakurikuler eta teh hari teh. Tiba-tiba di-hire lah sama satu. Bentar dulu sebelum ke situ, SMA-nya di mana? SMA 3 huruf. SMA mana? Lama gitu. Ya. 3 huruf sekolahnya di SMA BPI. Apa? 1. SMA apa? BPI. Wow, itu adalah kalau di Kota Bandung, untuk cowok-cowok Kota Bandung udah tahu kalau cewek-cewek SMA BPI itu adalah cewek-cewek yang sangat-sangat seksi. Dan zaman dulu mah cewek-cewek SMA teh kan pakai roknya segini ya Teh.
Iya. Iya, kayak gitu pakai kaos kaki panjang. Jadi kaki kalau panjang. waktu saya SMP ngeliat cewek-cewek SMA gitu tuh suka pusing. gitu. Seangkotnya pengen paharep-harep pegawainya tuh. Di Iya. lempeng. Jadi kalau sekolah BPI mah ya rata-rata suka rada, nggak tahu ya SMA yang lain ya, swasta yang lain, cuman dibanding SMA negeri itu adalah SMA BPI satu-satunya yang menjadi kawasan wisata. Termasuk itu salah satunya suami saya ya. Wisata ke sana. Wisata ke sana kalau pas jam bubaran sekolah. Aduh. Lihat cewek berpaha putih. Karena yang di BPI itu yang sekolahnya yang perempuan yang nggak pernah pakai kaos jero. Kaos dalam. Itu peraturan Bagaimana? Peraturan masing-masing. peraturan masing-masing. Jadi jangan ngobrolin aib dulu ya, Iya, ini mau iya, ngobrolin yang ini dulu ya. Iya. Iya, jadi yang ternyata yang kuliahan mana, yang nggak usah yang anak kuliah, pokoknya mah Nongkrongnya depan BPI ya? bubaran teh, ya gitu, karena kan suka ada yang ngelihat, apalagi kalau hujan pada seneng, ahoy. Si air teh membuat bentukan-bentukan. Iya, siluet gitu ya, gitu. Nah, kalau bubar teh kan dulu mah mas, nggak kayak sekarang, sama online lah. Kalau dulu mah kan beca ya. Oh iya. Jadi kalau yang duduk di beca itu kan yang roketnya segini ya. Iya. Yang jarang rapat, yang begini kan ya, gitu. Makanya aku tuh suka dimarahin sama si mami teh. Pakai dulu mah disebutnya cycle pen gitu, maksudnya pakai bicycle pen gitu, cenah baheula teh. Pakai street cenah gitu bahasanya teh. Jadi biar nggak langsung orang teh melihatnya gitu. Jadi rada imajinasi dulu lah. Nggak modal gitu. tuh yang melongnya gitu. Jadi, tapi itu teh cewek-ceweknya emang pengen atau jadi berlomba-lomba pengen kelihatan seksi? dan sebenarnya cara bajunya pada saat itu begitu ya. Terus kan adik kelas itu melihat kakak kelasnya. Oh iya. Orang nyalahkan kakak kelas ya gitu. Melihat leluhurnya itu ya yang udah senior teh. Nanya cing teh, kok nggak pada pakai itu gitu, nggak pada pakai keren juga ya. Gitu. Terus aku teh, ya udah lah gitu ya, aku teh gitu. Jadi kebetulan saya kan 6 tahun ya di BPI. Kok 6 tahun? Oh, bukan nggak naik. Apa? Dari SMP. Oh, Ya. Oh, mendarah daging BPI-nya ya? Emberan. Jadi ya, udah cita-citanya lagi kecil teh, lagi SD. Kalau orang lain mah mau masuk ke 28, ke 13, ke 5, ke 2, aku mah BPI. Dangudagnya pengen rok pendek. Ay teteh gue mau panggilan hati hayang seksi teh. Enggak, teteh aku tuh udah salah dia, ada dia sekolahnya di BPI. Jadi aku mah ngelihat, oh si teteh gini ngeroknya pondoknya gitu. Sedangkan Nggak niat pengen ke SMA favorit? enggak. BPI langsung? BPI. Anjay. Ya enggak, kebetulan juga memang waktu pas kelas 6 SD katanya mah itu teh ya jarang terjadi pada anak di bawah umur teh ya, maksudnya masih SD. Aku kena liver, hepatitis. Jadi pas Eptanas itu teh ya budak sahoream-horeamna diajar teh ya tetap pengen belajar kan, nggak bisa, itu belajar pun nggak bisa. Jadi nggak, liver itu tuh pas aku sakit itu tuh nggak boleh makan yang goreng-goreng, nggak boleh apa, sama nggak boleh berpikir juga. Jadinya sakit ulu hatinya. Oh jadi si otaknya nggak pernah kepake dong? Nah, iya. Di masa itu. Iya, jadi Eptanas juga nggak boleh belajar. Jadi aku Eptanas mah nggak belajar karena dalam kondisi sakit gitu. Jadi kaleresan nemnya pas pisan. pas gitu. Jadi waktu itu sebenarnya 30 kalau nggak salah deh ya. Kan nggak masuk, mungkin kayaknya ada yang masuk mah di lembur. Ya, penyisian gitu mah masuk. Cuma enggak, udah aja BPI. Panggilan hati BPI. Alasannya kan orang tua ngasih tuh karena bisa pulang bareng sama si teteh. Gitu. Oh iya. Pulang bareng. Alasan banget. Jadi kelas 1 aja aku mah udah dicabok itu sama kakak kelas. Kenapa? Roknya udah segini. Lebih atas. Iya, udah kan kelas 1 mah aku masih junior kan harus panjang. Oke. Aku mah langsung pendek gitu. Kau udah cita-cita gimana ya? Jadi baru tahu di zaman Tevina itu kalau BPI penentu senioritasnya itu dari rok. Ya. Kalau semakin tinggi itu semakin senior ya. Iya. Ada yang sampai nggak pakai nggak gitu? Kagak loh. Enggak ya? Cuman maksudnya ya dulu teh pernah bandel nggak mau pakai cycle pen gitu ya. Pengen langsung cungcat. Cangcit.
Jadi langsung itu aku teh pernah kejadian, aku diangkut gede bage, aku jatuh di jengkang. Itu kan jadi kemana-mana ya gitu, jadi akunya teh Di jengkang? Pakai rok mini? Jadi kan mau naik angkotnya rek duduk gitunya, si Mang teh suka langsung maju kan, ngajengkang gitu. Diangkut? Jadi dari situ aja pakai gitu. Oh, jadi yang seangkot dapat rezeki ya? Iya, itu. Kan gini sok aya nu deket panto gitu yang sebelah sini nih. Rek langsung gitu hungkul gitu, nggak ternyata keburu maju, nyengled aku pantatnya. Wow. Gitu. Jadi dari situ mah kan ari anak kecil mah kan ari budaknya mah kudu aya kakapok heula gitu baru ini. Nah, setelah masuk BPI tadi dari kecil suka dance. SMA itu mulai ngambil school cheerleaders. Terus diambil salah satu grup dance Kota Bandung. Ya. Dan besar juga. Besar. Termasuk yang punya nama di Bandung ya. Namanya apa teh? Wannabe. Anjay, anak Wannabe. Baru kita tahu ternyata Teh Vina Garut ini. Enggak sih, ngomong Wannabe mah nggak kalian, infotainment juga udah tahu. Oh gitu? Maaf ya. Iya. Coba dilihat di wiki. Udah ada. Ternyata dancer Wannabe. Tah, berarti si aura entertainnya terus aja ya dilatih ya? Oh, ini jadi artis mah cita-cita dari kecil. Mau jadi apa? Panggilan teh ya. Ada yang mau jadi apa? Artis. Tapi maksudnya kan artis saat itu mah karena ngelihat artis cilik aja gitu. Maksudnya artis itu yang aku tahu tuh karena kan zaman dulu mah tidak ada sinetron. Jadi artisnya kasih sebutnya teh anu penyanyi gitu. Penyanyi cilik di hari Minggu menemani masa kecil kita ya. Berarti teteh mah impian-impiannya teh agak unik ya dari kecil. Pengen seksi, pengen artis, emang pengen menghibur dari kecil. Itu jangan-jangan di angkot jatuh itu ngeliatin paha, emang gitu. Hiburan untuk diangkot nggak? Gitu konsepnya, gitu. Teka aja etama. Nah dancer juga kan di masa itu juga sama juga ya kalau kehidupan dancer mah agak kebuka juga bajunya ya. Iya. Jadi ya kan kita harus profesional. Mau pakai suruh baju apa gitu. Cuman kan maksudnya tetap saat itu meskipun saya dari secara pakai baju ya gitu ya yang anu kalau kata mama mertua saya mah bahannya kurang gitu ya. Jadi tapi tetap aku mah maksudnya kalau sampai yang untuk kita aku sempat nggak mau pakai yang terlalu seksi, nggak mau yang gini. Tapi pernah gini anu zaman Britney Spears. Kalau sekarang mah apa namanya teh crop top. Nggak ngerti, crop top itu. Anu bujal kemana-mana. Oh gitu, baju. Nah dulu teh ada Britney Spears zaman baheula teh tahun 90-an teh. Britney Spears teh ada video, nggak tahu lagu apalah, video klipnya teh dia teh pakai bustier. Tahu kan bustier kan? Bustier mah yang segini ya? Yang segini gini, bustier gitu. Aku pernah manggung pakai itu gitu, kayak gitu. Ternyata pernah gitu maksudnya. Crop top yang tadi mah dipakainya? Ya crop top teh yang ketinggalan di bujal itu. Dipakainya buat harian? Enggak. Ya itu kan ngomonginnya dancer ya. Masa-masa itu ada masa paling ternyata emang suka atau gimana? Passionnya di situ. Berpakaiannya? Berpakaian, ngomongin berpakaian tuh dancer ya teh. Ya kan dancer teh identik sama itu. Sebenarnya waktu awal-awal itu, jadi misalkan kayaknya itu teh ada prosesnya. Jadi aja sih kemarin baru dikirim foto ya, aku teh kayaknya itu SMA. Pengalaman gitu, ondangan oge pakai tank top gitu ya, maksudnya kayak kaundangan pakai tank top. Kaundangan pakai tank top. Aya fotonya aku sama mami. Aya tanya di dia, aduh aya ada dikirimkeun gitunya. Baru kemarin gitu karena mengenang almarhum mami kan sama papi gitu. Jadi dikirimkeun, urang pakai tank top. Umur seberapa? Kayaknya itu ya mungkin SMA ya. SMA ya. Pokoknya begitu keluar tank top teh pas saat umur aku mah waktu itu teh SMA. Sekarang kalau untuk ngomongin passion gitunya maksudnya orang teh arahnya teh untuk masalah dancer atau entertain itu mungkin kalau orang-orang bilang termasuk suami aku yang bilang ya passion lu teh di situ gitu. Tapi kalau untuk cara berpakaian ya resep. Emang resep gitu. Emang resep jadi pusat perhatian ya. Awalnya itu. Jadi prosesnya gini. Pas begitu masuk kuliah ngikutin orang gitunya, dihalis, pakai lipstick, berem, siga kieu gitu, pakai sepatu jangkung. Secara kampus saya lantai 4, lila pakai selop jangkung teh, nu ada rapal mah kolom geulis, ngaranna teh nya si kolom itu teh, kolom geulis, kolom keng eta teh tanya. Pakai itu anjir, lila lamanya, maaf, assalamualaikum, nganggo anjir, aduh. Jadi maksudnya pas mikir tanya, kayaknya asa cangkeul gitu. Akhirnya saya
sneakeran gitu. Jadi maksudnya karena memang sebenarnya ada tomboynya, cuman karena mungkin setengah-setengah lah orang teh gitu. Nah, saya itu lagi seneng, aku lebih sporty gitu. Jadinya pakai itulah, jadi kesan orang teh kayaknya tomboy, dan secara ini pun memang kelakuan aku oke memang lasut lah gitu ya gitu. Jadi kalau zaman SMA mah aya anu pakai sapu dikitukeun rokna, misalkan lagi nulis ya papan tulis dikitukeun. Gitu kan. Kalau aku mah anjing gitu. Aku mah udah beda gitu. Aku gitu. Dikira teh diangkat gitu teh. Senyum gitu teh. Enggak, senyum aku ngagonggong. Ngagonggong dari SMA. Ya itu katanya, nah, itu menurut survei membuktikan. Ternyata Tevina pernah menggonggong ya? Iya, sering. Sering gitu, sampai akhirnya jadi seneng nyoba gitu. Oh iya teh usum baju itu kumaha. Terus nah jatuhlah pada lumayan lama itu dengan baju yang lumayan berani lah gitu. Sampai masa kapan itu? Sampai Preman Pensiun 4, cuman nah di Preman Pensiun 4 oh, sebelum Preman Pensiun 4 masih... Berarti 2019 ke 2020 masih kan? Kan syuting masih berani pakai hot pants gitu ya? Ya. Di sekitaran lokasi gitu ya? Lalu bahasa film kan kita bareng satu itu, maksudnya ya memang tidak berniat, kalau saat itu sudah di titik yang udah baju orang kieu gitu, maksudnya gitu. Pilihan fashion saya ini loh gitu. Iya, akhirnya baju orang kieu gitu. Terus jadi bukan jadi niatan lagi untuk lu ambil seksi di depan, udah enggak gitu. Udah kelewat masa itu mah. Itulah gitu. Cuman udah karena ya ini mah passion saya gitu ya. Iya, kalau dulu mah kan lagi seneng, sempat ada masa seneng main biliar gitu. Main biliar? Nah gimana lain ditanyanya kok hostnya jadi aku yang ngeceplosin. Oh main biliar juga atau Bina teh? Iya. Pakai baju seksi? Ya kan jadi gini, kalau aku mah ngebalance baju teh, jadi kalau misalkan akunya pakai celana panjang atasnya kebuka gitu. Tapi kalau misalkan ininya kebuka, akunya kalaunya ketutup, ininya yang sakil gitu. Oh, atas bawah teh harus ada yang dikorbankan lah gitu ya. Jadi nah dulu zaman-zamannya aja pada umumnya juga, maksudnya pada banyak juga sih saat itu cewek-cewek juga yang kanu biliar gitu. Nah baju teh segini gitu. Meskipun aku teh kaum yang tidak seperti yang mempunyai ini yang ini, tapi ya justru aku pede di situ gitu. Kan kalau yang sulit itu ya kayaknya tidak terlihat vulgar kok gitu, tapi tapi aku main biliar pan bari nyodok gitu nya. Anger we nya. Anger. Aduh, gitu. Jadi geringke gitu teh. Itu. Ya, cara berpakaian yang tidak senonoh lah sebenarnya itu. Di zaman itu senonoh kan? Enggak senonoh juga. Di zaman itu berani, termasuk berani. Banyak sih yang berani. Dan aku pun sebenarnya masih termasuk yang middle lah eta teh. Ada yang lebih berani lagi. Temen aku banyak yang cuman yang ngalaman anu zaman duhem gitu ya. Yang pakai kemben gitu hungkul, yang ngalamin aku juga gitu. Nah, sampai ada tadi titik ceritanya sampai ada di masa FTV. Ketemu lagi Tevina sudah berhijab tiba-tiba. Yang tadinya padahal mah berapa bulan sebelum aja ya. Maksudnya PP4 aku masih Kang. Akang udah bangun? Kalau masih tidur, Akang masih di kamar, nggak di sini ngobrol sama Ujang. Cuman di PP4 itu aku udah memang yang nggak pakai iya. Masih deh. pernah pergi sama si Serena, pernah sama Angel juga pergi. Aku tuh pakai jaket ini, iya PP4 pas buka aku pakai masih kata. Cuman orang teh geus ngurangan ya. Masih. Ternyata pas si Kiki teh bilang, "Oh, ini mah lain sih." gitu maksudnya teh. Nah, di FTV barulah berubah ya? Berarti kan beberapa bulan hitungannya. Selesai teh Maret ya, kalau nggak salah. Preman Pensiun 4 itu Agustus, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. Nah, pertanyaan intinya adalah apa yang menstimulus Tevina bisa langsung drastis gitu? Kenapa gitu kan pasti ada dong fasenya gitu. Soalnya biasanya sih nggak dadakan, nggak sedrastis itu rata-rata. Kan kalau yang kayak Teteh berarti hidayah sebenarnya sebutnya.
ada momentum itu berarti dong? Iyalah. Nah, apa teh momentumnya? Pengen loh. Tapi nggak langsung dari seksi, harusnya dari seksi pengen baju tutup dulu, proses gitu ya. Pengen ngaji dulu, pengen kelihatan gitu ada proses perubahannya. Ini mah langsung drastis. Bayangin dari PP 4 hitungan 5 bulan tiba-tiba ditiung. boleh di sini boleh. Enggak. Nah, sebenarnya kan mau langsung ke poinnya atau mau ada prosesnya dulu? Boleh ada prosesnya dulu. Iya, sebenarnya mah dari sebelumnya udah pengen. Oh, jadi selama pakai baju seksi sebenarnya keinginan untuk berkerudung itu udah ada? Ada. Udah malahan jika nama nggak tahu 2 tahun apa 3 tahun yang sebelumnya teh memang udah beli kerudung. Tapi baju seksi. Tadi pakai tiung nama beli hunggul. Sugan we ari beli mah aya hidayah gitu. Terus ditambah justru itu mah nggak ada keinginan siapa-siapa. Aku pas ngantar mami, dia pengen beli ini gitu. Terus aku teh nganterin, beli gitunya, sugan weh gitu. Sugan weh gitu Kak. Sebenarnya kan orang tua juga ngomong, satu pakai baju teh anu bener ayeuna mah gitu. Maksudnya memang udah. Tapi kan saat itu saya event itu orang tua, saya nggak bisa melakukan suatu hal apalagi anu beneran tiba tur gitu. Event itu orang tua loh. Alasannya ya. Karena orang gitu. Iya, nggak mau gitu. Maksudnya jadi si mami teh naon rek mana teh geus umur sakieu rek kumaha gitu, maksudnya teh make baju kitu keneh gitu. Padahal itu teh udah lumayan lah mengurangi gitu ya. Meskipun ya masih kebayang lah ya, lagi PP4 aku masih pakai baju garis-garis hitam putih, pakai celana skinny, tapi si itunya teh rada ngatung, jadi lamun aku ngangkat tangan teh geus ka dieu we lah gitunya. Tiba-tiba aku gini, ada salah satu ya jangan inilah gitu ya, ada satu orang rada om gitu, bukan ngobrolin yang jeleknya gitu, cuman tiba-tiba dia ngomong gini, "Alah, mandi seksi." Padahal mah kan aku nggak ngangkat-ngangkat, cuman karena ininya bajunya ininya ngepas gitu. Jarang lihat seorang CSI kayak gitu mungkin. Gitu kali. Cuman aku tuh jadi rada metotan gitu. Maksudnya lagi, nanti gitunya gitu. Cuman maksudnya jadi berbagai cara, maksudnya sampai nanya sama suami beli kerudung ya gitu. Nanya sama suami terus beli baju gamis. Tenenan we itu mah. Aku sampai nanya sama suami juga, sok aja kalau misalkan lo pengen gua berkerudung, bilang aja, sugan we hidayah nama dari suami gitu. Kalau suami yang nyuruh mungkin insya Allah ikhlas gitu. Sampai di titik itu, maksudnya sudah melewati yang mami yang ngomong, kok pakai tiung atau nggak pakai baju teh lu bener atau gitu. Nah step selanjutnya, kira can benang keneh wae aku teh gitunya. Kretek nate. Aku ini, tapi kalau aku di antara perjalanan itu, saya pernah ikut kajian dari sebelum nikah atau apa, ikut kajian dengan baju seksi. Enggak. Mah bercanda. Orang pakai crop top gitu ya. Bercanda. Nggak hot pants tapi tiungna syar'i gitu. Jadi aku pernah kayak gitu teh. Tapi pakai syar'i. Justru kalau dengan kajian ada satu tempat kajian yang lainnya pada syar'i, aku cuman kerudung kayak gini aja. Itu pede. Jadi kan kalau syar'i mah ketutup tangan atau benar-benar gitu. Tapi eta di Jakarta aku sebelum nikah pernah ya kajiannya. Geus gitu udah beres, papi salah sama udah selesai kajian. Tidinya mah orang menengan kamar mandi, ganti baju kuno kadar itu dah ya weh. Serius. Ini aku sebenarnya gitu ya. Tapi maksudnya, tapi bukan berarti aku ikut kajian dipaksa orang ya, enggak. Jadi ya kehausannya dalam ilmu agama sebenarnya udah ada. Iyalah. Cuman gitu. Ya passionnya sih belum di situ gitu ya. Ya, cuman apa sudah gitu akhirnya suami bilang, ya sok we eta mah gitu, silakan lu aja. Maksudnya kalau lu merasa sudah, jangan dari gua cuman ya maaf ya saya sama suami lu gua. Jadi maksudnya jangan sok we lah gitu, maksudnya apa yang mau lu kurangin. Masalahnya kan kalau dulu saya suka, jadi gini, saya dulu itu suka bayalahnya
saking karena temennya kebanyakan cowok ya, mau di komunitas temen di sini kebanyakannya cowok. Jadi lamun dulu saya ngerokok itu bisa bari lempang, dibonceng segala laki, we kumaha. Unyang anjing, cingogo gitu. Maksudnya yang ngalamin gini gitu ya. Maksudnya memang udah cuek gitu. Di gang itu ngerokok sampai deplak gitu enggak? Di mana? We pokoknya anu sakitna maaf nih ya. Anu badan aku kieu gitu. Itu mau dipenjara, mau dilihat orang itu udah cuek gitu maksudnya. Sampai akhirnya nggak jadi lagi. Karena kata suami, sok aja kalau lu mau ngebenerin, sok benerin dulu nya istilahnya attitude na orang, aya nu kudu dirubah semua kata suamiku. Tapi sok apa yang mau lu kurangin gitu, terutama di publik gitu. Karena kan ya temperamen juga gitu aku teh gitu, temperamen segala. Udah masih enggak. Sampai akhirnya di titik habis syuting Preman Pensiun saya pulang. Yang namanya pulang ya LDRan kan, saya syuting di Bandung, suami di Jakarta. Jadi kalau ketemu gimana, Cik? Kangen banget. Kangen banget. Oh baby. Oh yeah, gitu. Nah, begitu ternyata lah nggak apa-apa ya di sini mah ya. Nggak apa-apa dah. Saya juga terserah lah orang mau berpendapat apa. Ini kan hanya ungkapan. Nah, saya berbuat sama suami saya cuma 2 kali. Berbuat terus? Berbuat hamil. Berbuatnya jaraknya jauh. Jadi kayak misalnya seminggu ting sabar hari gitu. Makanya tadi rada kaget tiba-tiba nyeritain LDR terus ketemu kangen rindu. Ayo rindu suami istri nonton pura-pura teh nyawa. Nah, tapi maksudnya di obrolan tadi tiba-tiba langsung cerita berhubungan. Ya, jadi gini, poinnya nanti aku ceritain nih. Poinnya saya berkerudung itu karena saya hamil anak kedua. Di tahun 2020 itu. Langsung milih berkerudung karena akhirnya diberikan anak kedua. Kenapa simpel itu? Sesimpel itu? Enggak simpel. Nah itu hidayahna. Ngantosan alami. Ngantosan anak kedua. Itu bedanya 9 tahun sama anak pertama. Beda sama anak pertama 9 tahun. Dari yang minta sampai akhirnya aku di umur 40, suamiku bilang, udah ya mintanya gitu. Udah ya sekarang mah kita syukuri aja punya anak satu gitu. Udah punya anak satu.